Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Yang pertama, langsung kita bahas terlebih dahulu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit yang pertama yang akan dibahas adalah keputihan. Keputihan adalah penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih, bahkan sampai berwarna putih keruh atau gelap dari organ kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur, bisa berupa jamur Chlamydia trachomatis, bisa berupa jamur Candida albicans, bisa berupa juga dari bakteri Gardnerella vaginalis dan Trichomonas vaginalis. Pencegahannya dengan cara menjaga kelembaban dan kebersihan organ kelamin. Selanjutnya, penyakit yang kedua adalah penyakit gonore. Gonore atau sering disebut dengan kencing nanah. Sesuai dengan namanya, penyakit ini ditandai dengan keluarnya nanah, biasanya dibarengi atau pada saat buang air kecil. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Kemudian pencegahannya dengan cara menghindari hubungan seksual dengan penderita. Penyakit yang ketiga adalah penyakit sifilis atau penyakit raja singa. Penyakit sifilis atau raja singa ini ditandai dengan timbulnya luka pada organ kelamin, sekitar organ kelamin, kemudian sekitar rektum, lidah, kemudian di bagian bibir. Tetapi luka itu tidak terasa sakit. Penyebab dari penyakit sifilis ini adalah bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung atau tidak bersentuhan dengan tubuh atau dengan bagian orang yang menderita penyakit sifilis, tepatnya di daerah yang luka, karena di daerah yang luka tersebut banyak terdapat bakteri penyebab penyakit sifilis, yaitu Treponema pallidum. Kemudian berikutnya penyakit yang keempat, penyakit AIDS. AIDS ini adalah penyakit yang ditandai dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV. Pencegahannya dengan tidak menggunakan jarum suntik yang sudah dipakai oleh penderita AIDS, kemudian tidak melakukan donor darah dari orang yang menderita AIDS, kemudian tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang menderita AIDS. Berikutnya penyakit yang kelima adalah penyakit herpes genitalis. Penyakit herpes genitalis atau herpes kelamin ini penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintil yang berisi cairan di sekitar organ kelamin atau di sekitar anus atau di mulut, dan biasanya terasa sakit atau terasa gatal. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe kedua. Pencegahannya dengan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang menderita herpes genitalis. Kemudian penyakit yang keenam adalah penyakit prostatitis. Penyakit prostatitis ini adalah penyakit yang khusus atau hanya diderita
atau hanya bisa menjangkit pada laki-laki, di mana terjadinya inflamasi atau peradangan atau iritasi pada bagian kelenjar prostat. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau bisa juga disebabkan oleh non-bakteri atau penyebab lain yang bukan bakteri. Pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat, seperti duduk pada waktu yang lama atau duduk terlalu lama. Kemudian penyakit yang ketujuh, penyakit epididimitis. Penyakit epididimitis ini juga khusus hanya diderita oleh laki-laki. Penyakit ini ditandai dengan peradangan pada epididymis. Penyebabnya adalah berupa iritasi zat kimia atau komplikasi prostatektomi. Kemudian bisa juga disebabkan oleh bakteri. Pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Ini beberapa contoh penyakit pada sistem reproduksi manusia. Selain 7 penyakit ini, masih banyak penyakit reproduksi yang lainnya, bisa dicari atau bisa dibaca baik dari buku maupun dari internet. Kemudian yang berikutnya adalah upaya pencegahan penyakit reproduksi. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya sistem reproduksi kita tetap sehat. Salah satunya yang pertama adalah dengan cara menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Dengan cara misalkan mandi minimal 2 kali sehari, kemudian mengganti pakaian dalam atau celana dalam 2-3 kali dalam sehari. Kemudian khusus pada perempuan atau pada wanita, terutama pada saat haid, maka sering mengganti pembalut. Karena pembalut yang sudah penuh atau sudah terkontaminasi dengan darah haid atau darah menstruasi, itu adalah media atau tempat yang sangat mendukung untuk tumbuhnya berbagai atau hidupnya berbagai jamur maupun bakteri. Kemudian berolahraga secara teratur, tidak melakukan hubungan seks bebas, dan tidak bergonta-ganti pasangan. Kemudian tidak mengkonsumsi narkoba dan tidak memakai alat-alat medis atau jarum suntik secara bersama-sama. Sekali lagi, khusus bagi perempuan, ini pada saat menstruasi sebaiknya rajin-rajin untuk mengganti pembalut serta menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus di bagian organ reproduksi perempuan. Dampak dari penyakit sistem reproduksi ini dampaknya bisa menimbulkan infertilitas atau kemandulan, sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, mari kita menjaga kesehatan sistem reproduksi kita dengan cara yang tadi sudah dijelaskan. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.